Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya banggakan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sehari-hari dengan sempurna, dan semoga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua selalu menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semua yang saya banggakan, pada pagi hari ini dan kita akan belajar tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masalah tauhid. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang akan kita pelajari. Kita tahu bahwa tauhid adalah merupakan ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari dan harus kita ketahui sejak dini, karena dengan tauhid ini kita semua dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid kita ketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Itulah karena pentingnya ilmu ini kita bahas pada pagi hari ini. Akan saya sampaikan secara perlahan agar kita mampu memahami tentang tauhid. Hal pertama yang perlu kita pelajari adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan rukun iman yang pertama. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qadha dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada hari ini kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu. Sampai pikirkan ketika melihat air terjun yang begitu deras, yang turun dari ketinggian menuju ke bawah, yang airnya begitu banyak, turun dari atas ke bawah, seakan-akan tidak akan bisa berhenti. Jikalau tidak ada zat yang maha agung, zat yang maha menjalankan, pasti tidak akan bisa seperti itu. Jika kita melihat air hujan, air yang begitu deras, terkadang juga tidak deras. Air yang begitu lebat, terkadang tidak lebat. Air yang turun dari atas, terkadang sedikit, terkadang banyak, bahkan sampai terjadi banjir. Jikalau tidak ada yang mengatur, tidak akan mungkin bisa seperti itu. Kita melihat air sungai yang begitu tenang,
yang begitu jernih, yang mengalir dari kejauhan menuju ke laut. Jikalau tidak ada yang menjalankan, tidak akan bisa seperti itu. Kita lihat air minum yang setiap hari kita tuangkan ke dalam gelas kita untuk kita minum. Air yang begitu jernih, air yang terbebas dari bakteri-bakteri yang merugikan tubuh kita untuk kita minum dan yang membuat kita sehat. Siapakah yang menyediakan itu semua? Siapakah yang menyediakan air minum yang bisa kita minum, yang bisa diminum oleh hewan, yang bisa untuk kehidupan makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Karena dengan airlah semua bisa bertahan hidup. Jikalau tidak ada zat yang maha membuat, zat yang maha menciptakan air, tidak akan bisa seperti itu. Untuk itulah perlu kita mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu berpikir dari mana air yang kamu minum? Apakah air bisa muncul dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Allah lah yang mendatangkan air untuk kita. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti iman artinya percaya. Percaya berarti meyakini, iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Orang yang beriman disebut mukmin, orang yang tidak beriman disebut kafir. Orang mukmin meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang kafir mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan masuk surga karena banyak ibadahnya dan selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tapi orang-orang yang kafir akan masuk neraka karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Bukti Allah itu ada. Mengapa ada langit dan bumi? Mengapa ada manusia, hewan, dan tumbuhan? Semua itu ada karena ada yang menciptakan. Dialah Allah yang Maha Pencipta. Adanya alam semesta merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada Allah, maka tidak akan ada makhluk. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat, tetapi kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Seperti contohnya kita meyakini adanya angin. Angin bisa kita rasakan keberadaannya, akan tetapi kita tidak tahu bentuknya angin bagaimana. Bagaimana kita melihat bau, bagaimana kita tidak bisa melihat bau. Bau bisa kita rasakan, bisa kita membaunya, akan tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya bau. Itu adalah merupakan contoh makhluk Allah. Jikalau Allah yang maha besar, Allah yang maha menciptakan segala makhluk, bukti adanya Allah adalah adanya alam ini. Ya, kita melihat di situ ada pemandangan laut yang begitu luas, yang di atasnya ada sinar matahari yang begitu indah. Ya, jikalau tidak ada yang menata, siapa yang bisa menata? Pasti ada zat yang maha menata, zat yang maha kuasa atas segalanya. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan anggota badan kamu, punya tangan dan kaki, punya kepala dan badan, dapat bernafas setiap hari. Siapakah yang menciptakan semuanya itu?
Lihatlah hewan dan tumbuhan, mereka hidup di sekitar kita. Siapa yang menghidupkan mereka? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah menciptakan alam semesta bagi kita semua, sehingga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.